Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Penatua Hadi Waluyo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah pagi hari ini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini,
kami datang beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang tahta kerajaan surga, yang kami sembah dalam putra dan tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Berpuji dan syukur ya Tuhan, kami aturkan kepada kami atas segala kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, dalam rangka ibadah kami pada saat ini, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk menyampaikan firman seturut dengan kehendak. Dan kiranya apa yang kami sampaikan itu Tuhan bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang benar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia.
dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa pada ibadah hari ini. Bapak, Ibu yang terkasih, dalam menempuh perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan dengan rintangan, tantangan, ancaman, bahkan ujian yang kita alami. Tantangan dan ujian yang kita alami seringkali membuat kita lelah dan putus asa. Terlebih kalau kita dalam menyikapi persoalan hidup ini tidak tersandarkan pada kuasa Tuhan atau penyertaan Tuhan. Sebagai gambaran, sebagai menekankan pada hari ini, bagaimana bangsa Israel ketika mereka mengambil keputusan ketika akan melawan Raja Asyur, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerahkan Tuhan, dia membanggakan Tuhan kesekian kali. Tapi yang terjadi pada akhirnya mereka mengambil keputusan dalam langkah sendiri, bersekutu dengan bangsa Mesir. Sangkanya bangsa Mesir itu bangsa yang kuat dan mampu menghadapi Raja Asyur. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yehuda akhirnya jatuh, hancur, dikalahkan oleh Raja Asyur. Dan mana mereka akhirnya mengalami suatu penderitaan yang mendalam. Mereka meratapi terhadap apa yang dirasakan akibat dari kekalahan mereka, akibat mereka meninggalkan Allah, tidak menyertakan Allah dalam melaksanakan peperangan. Mereka merenung, menangis, tidak ada pertolongan. Yang merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana rasanya ketika mereka hancur. Apa itu yang terjadi? Itulah
kita ketika dalam mengambil suatu keputusan, dalam mengambil suatu hal yang tertunda untuk ke depan, tidak menyertakan Tuhan. Akhirnya mereka jatuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena begitu besar kasih dan setia Allah, dan Allah akan tetap konsekuen terhadap janjinya bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Maka dari itu melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan janji keselamatan. Nabi Yesaya sebagai Allah untuk menyerukan suara keilahian kepada bangsa Israel. Pada dasarnya bahwa Allah merindukan umatnya untuk menantikan kedatangan Dia. Sekali lagi, Allah merindukan menantikan umatnya, menantikan Dia. Hal yang sedang tentunya seorang Allah merindukan umatnya untuk berseru, menantikan kedatangan Allah. Maka dari Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel terpuruk jatuh, ketika mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahannya dan mereka mau bertobat mengakui apa yang dilakukan itu salah di hadapan Tuhan, dengan merendahkan diri dan sujud dan arti bahwa bangsa Israel mau berdamai dengan Allah. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Yesaya, Bapak sekalian, bahwa Allah akan bangkit, Allah akan senang, karena Allah adalah setia dan adil. Allah akan menyayangi mana umatnya berseru-seru mengakui akan kesalahannya dengan kerendahan hati, dan Allahnya mengakui keberadaan Allah, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Allah, dan Dia menantikan kedatangan Allah. Artinya bahwa mereka benar-benar menyadari. Situlah begitu cinta kasih Allah kepada umatnya. Dan saya katakan tadi dalam firman ini bahwa Allah akan bangkit menyayangi karena Dia adalah setia dan adil. Sehingga tidak ada lagi tangisan, tidak ada seruan penderitaan. Disitulah kasih Allah ketika umatnya mau berseru, mengakui segala dosanya. Sehingga dalam firman Tuhan yang dikatakan di sana, sebagai perwujudan cinta kasih Allah, sekalipun hanya roti dan air sedikit yang kamu terima, dan para pekerjamu tidak perlu lagi, dan matamu tak melihat Dia. Artinya Bapak sekalian, bahwa sekecil apapun campur tangan Allah, manusia itu harus tetap bersandar, matanya tertuju pada Allah. Sekecil apapun yang Tuhan telah perbuat, manusia harus mengakui, mensyukuri, karena dari kecil itu Allah akan bekerja besar. Dan berikutnya Bapak sekalian, dapat pemberitaan kasih Allah, bahwa ketika mereka dalam perjuangan penderitaan mengalami kehidupan baru, menjanjikan bahwa akan turunkan hujan sebagai tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Sehingga di sana bahwa apa yang bertanam kita akan menemukan kesuburan, tambah kesejahteraan. Dia akan menikmati hasil kebunnya, hasil tanamannya, bahkan sapi, semua tanamannya pun akan menikmati. Dan yang belakang pentingnya dalam dirinya yang penyertaan adalah bahwa ada Allah di belakang. Maksudnya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi bagi umatnya. Makanya Allah yang akan selalu menopang. Sekalipun jalan itu berbelok-belok ke kanan atau kiri atau tanjakan, tetapi Allah selalu ada bersama dengan mereka.
Tuhan dia saudara sekalian, itu kasih setia Allah pada umat. Dengan catatan jangan kamu lihat lagi penyembahan berhala pun tentang patung dan berapa dengan perak dan emas. Karena kamu lah yang menyembah itu tidak disampaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari keselamatan dan diberikan bangsa Israel oleh Allah, penampilannya bagaimana bangsa Israel itu dengan kerendahan hati mau berdamai dengan Allah, mengakui segala kesalahannya sehingga seluruh beban hidupnya diangkat. Dan Tuhan akan membalut mukanya bekas pukulan musuh dalam satu. Artinya di sini bahwa Tuhanlah yang akan membalas semua musuh-musuh bangsa Israel. Karena begitu besarnya kasih sayang Allah kepada bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari perjalanan saya, situasi saat ini kita masih merasakan COVID-19, korban terpapar semakin banyak. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang meninggal dampak dari COVID. Saudara kita banyak yang disana. Arti kata bahwa dari COVID ini Bapak sekalian, kita merasakan bagaimana sulitnya hidup, bagaimana menghadapi perjalanan hidup ini. Ya, tidak sedikit juga terlalu dari COVID, saudara-saudara kita saat ini telah mengalami beban ekonomi, sakit penyakit, berhubung rumah tangga, dan faktornya belum termasuk bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Justru situasi politik saat ini sekalian, namun demikian kita sadari bersama saat ini adalah minggu kedua Advent, di mana masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Tadi kita saksikan bahwa lilin Tuhan sudah dinyalakan, itu menandakan bahwa disebut dengan Bethlehem, yang menegaskan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Bethlehem merupakan gambaran tentang hati manusia. Dari hal pokok situasi dan hari gereja ini Bapak sekalian, kami mengajak Bapak sekalian dan mengingatkan kepada kita semuanya, mari di masa Advent, masa penantian, masa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kita merendahkan hati kita berdamai kepada Tuhan, kita mengakui akan segala perbuatan kita yang selama ini tidak beriman kepada Tuhan, sekalipun kita masih dalam beban yang sangat berat. Oleh karena beban yang sangat berat itu Bapak sekalian, saya sarankan jangan sekali-kali kita menyampaikan kepada Tuhan, kenapa Tuhan beban ini tidak pernah lepas? Kenapa Tuhan persoalan ini tidak selesai? Bapak Ibu, kalau kita tentang kenapa, sama halnya kita memprotes Tuhan. Dan kami sarankan kepada Bapak sekalian, mari kita sadari dan kita syukuri setiap nafas kehidupan dan semua persoalan yang terjadi dalam Tuhan pada dan saya, itu semuanya bagian rencana Tuhan dan Tuhan izinkan. Syukur dan jaga hal yang dalam bahwa semua itu Tuhan izinkan. Sehingga kita belum memasuki masa penantian ini, boleh menikmati kebahagiaan batin Islam. Karena pada dasarnya Tuhanlah penopang, Tuhanlah penolong, Tuhanlah yang selalu bersuara dan selalu menyertai kehidupan saudara saya. Tuhan memberkati. Amin.
kita mengikat pengakuan iman percaya kita dengan hati dan tubuh kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bebas pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang memberikan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata kerajaan surga, yang kami sembah dan berkata yang benar Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap Tuhan seraya mengucapkan sembah dan bersyukur kami atas segala kasih karunia dan anugerah dan menyatakan dan kehidupan kami sampai saat ini, sehingga pada hari ini kami boleh berbahagia dalam ibadah pada hari Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan menerima sembah pujian dan hormat. Selanjutnya Tuhan, dalam rangka ibadah kami pada hari ini, perkenanlah kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini Tuhan, para pejabat negara, presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, dan semua unsur-unsurnya. Tuhan memberkati agar berkhidmat dan takut akan. Kami juga berdoa bagi umat gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan. Kami percayakan dalam tuntunan Tuhan oleh Roh Kudus agar kami senantiasa dikuatkan dalam iman dan tetap taat dan setia kepada-Nya dan menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami seturut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja khususnya GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya agar kami dimampukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab program-program yang telah ditetapkan. Terkhusus bagi jemaat GPIB Pengharapan Sebelum Tuhan. Tuhan memberkati umat agar kami di masa pandemi ini tetap taat dan setia dan ada mendapat dua Tuhan. Kami menantikan Tuhan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta GPIB Pengharapan Cibinong, baik Bapak Pendeta Richard Komodo, Bapak Pendeta Bumiko, Pendeta Linda, Pendeta Sula, para presbiter, para karyawan, dan seluruh jemaat. Tuhan memberkati agar kami selalu dalam naungan kedatangan dan tetap taat dan setia dan menyerahkan hidup kami, iman dan percaya kami dalam kuasa. Terlebih saudara-saudara kami yang ada dalam teman tubuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami percayakan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara kami yang sakit, khususnya bagi Bapak Gandana Tanto yang telah konsultasi, Bapak Satrio, Ibu Yakin Yuda Krisnarto dalam proses penyembuhannya, Bapak Musin, Bapak Girisman juga, Ibu Mukarno, dan saudara kasih kami Agus Dibuat Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh rangkaian kehidupan kami bersama dalam tuntunan kepada Tuhan agar senantiasa kami dimampukan dalam menjadi kehidupan kami. Dan lupa kami tidak berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun di kehidupan ini sepanjang hidup ini. Tuhan memberkati baik mereka yang menonton kelahiran maupun menonton pernikahan. Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Seluruh program jemaat kami percayakan dalam Tuhan, terlebih dalam menghadapi persiapan ibadah Natal nanti agar semakin berjalan seturut kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kerajaan bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti halnya kami tidak telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan jangan lupa setelah kami dari Tuhan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuliakan namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.